Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhram Baihaqi dengan NIM 12240101224. Ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pendamping Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Kelas 1C jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, saya di sini sudah memilih 5 soal. Soal pertama adalah nomor 2. Perkembangan ilmu komunikasi sebelum para masa sejarah masuk pada tahapan manusia. Ilmu komunikasi dikategorikan ke dalam ilmu sosial dan ilmu terapan oleh para ahli komunikasi dan bersifat lintas disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan objek material ilmu komunikasi memiliki kesamaan dengan ilmu lainnya, yaitu manusia. Sebagai sebuah ilmu, komunikasi telah menorehkan jejak sejarah yang sangat panjang. Sebagai sebuah ilmu, komunikasi sejatinya telah dikaji oleh para peneliti ataupun ahli berbagai disiplin ilmu, namun dengan penamaan yang berbeda, yaitu publisistik, jurnalistik, komunikasi massa. Kedua, saya memilih soal 19. Saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Komunikasi dan dosen dengan mahasiswa secara efektif di dalam proses perkuliahan daring sangat diperlukan guna memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Cara berkomunikasi baik pada dosen kepada mahasiswa maupun sebaliknya, yaitu mahasiswa dengan dosen, tentunya berbeda satu dengan lainnya. Ketiga, saya memilih soal 25. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang, maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan suatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, kemampuan manusia menggunakan lambang verbal, kemungkinan perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara manusia dan objek baik nyata ataupun abstrak, tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat juga dipresentasikan oleh ikon dan indeks, tidak memerlukan kesepakatan. Lambang bersifat sembarang, mana suka atau sewenang-wenang. Ketiga, saya memilih soal 25. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang, maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan suatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, kemampuan manusia menggunakan lambang verbal, kemungkinan perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara manusia dan objek baik nyata ataupun abstrak, tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat juga dipresentasikan oleh ikon dan indeks, tidak memerlukan kesepakatan. Lambang bersifat sembarang, mana suka atau sewenang-wenang. Keempat, saya memilih soal nomor 29. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Gangguan teknik dalam komunikasi adalah gangguan pada alat atau media komunikasi. Contohnya, gangguan semantik merupakan gangguan yang terjadi karena kesalahan pengguna bahasa. Kelima, saya memilih soal 47. Semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Pentingnya pandangan mata sebagai pesan nonverbal terlukis dalam kalimat atau verse yang terdapat dalam banyak lagu dan sebagainya, juga dalam berbagai lagu ungkapan-ungkapan sehari-hari. Mata yang cerdas, mata yang mempesona,
mata yang penuh curiga, mata duitan, mata keranjang, mata yang nakal, dan sebagainya.